Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Abdul Hadim Nur Alim. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang graf pada mata kuliah Matematika Deskriptif. Oke, langsung saja pendahuluannya itu tentang teori graf merupakan pokok bahasan yang sudah tua usianya, namun memiliki banyak terapan sampai saat ini. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Nah, representasi visual dari graf tersendiri adalah dengan menyatakan objek dinyatakan sebagai noktah, bulatan, atau titik, sedangkan hubungan antara objek dinyatakan dengan garis. Oke, kita langsung masuk ke sejarah graf. Nah, sejarah graf ini pada masalah jembatan Königsberg tahun 1736, yang masalah ini diselesaikan oleh seorang ilmuwan yang bernama L. Euler. Nah, dia adalah orang pertama yang berhasil menemukan jawaban masalah ini. Dengan pembuktian sederhana, ia memodelkan masalah ini ke dalam graf. Daratan titik-titik yang dihubungkan oleh jembatan dinyatakan sebagai titik noktah yang disebut simpul vertex. Dan jembatan dinyatakan sebagai garis-garis yang disebut sisi atau edge. Oke, kita lanjut ke definisi graf. Secara matematis, graf didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini dia. V himpunan tidak kosong dari simpul-simpul vertis. V1, V2 sampai dengan Vn. Dan E himpunan sisi edge yang menghubungkan sepasang simpul E1, E2 sampai dengan En. Nah, menyatakan bahwa V tidak boleh kosong, sedangkan E boleh kosong. Jadi, sebuah graf dimungkinkan tidak mempunyai sisi satu buah pun, tetapi simpulnya harus ada minimal satu. Oke, kita langsung masuk ke jenis-jenis graf. Nah, jenis-jenis graf ini ada yang pertama yaitu berdasarkan ada tidak adanya gelang. Nah, ada tidak adanya gelang ini dibagi menjadi dua, yaitu graf sederhana dan graf tak sederhana. Kita jelaskan yang pertama itu graf sederhana atau simple graph. Graf sederhana yaitu graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda, dinamakan graf sederhana. Contoh graf sederhana yang mempresentasikan jaringan komputer, simpul menyatakan komputer, sedangkan sisi menyatakan saluran telepon untuk berkomunikasi. Saluran telepon dapat beroperasi pada dua arah. Dan graf tak sederhana atau unsimple graph yaitu kebalikan dari graf sederhana di atas. Graf tak sederhana ini adalah graf yang mengandung gelang atau sisi ganda, yang mana terbagi menjadi dua, yaitu graf ganda multigraf dan graf semu Pessoa graph. Nah, selanjutnya berdasarkan jumlah simpul pada suatu graf. Graf berhingga atau limited graph. Graf ini adalah graf yang jumlah simpulnya n berhingga. Dan yang kedua yaitu graf tak berhingga yaitu unlimited graph, yaitu graf yang jumlah simpulnya n tidak berhingga. Banyaknya disebut graf tak berhingga. Oke, selanjutnya berdasarkan orientasi arah pada sisi. Yang pertama yaitu graf tak berarah atau undirected graph adalah yaitu graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Jadi Vj, Vk sama dengan Vk, Vj adalah sisi yang sama. Sedangkan yang kedua yaitu graf berarah atau directed graph atau digraph, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Kita lebih sukai menyebut sisi berarah dengan sebutan busur atau arc. Pada graf berarah, Vj atau Vk dan Vk dan Vj menyatakan dua buah busur yang berbeda. Dengan kata lain, Vj, Vk itu tidak sama dengan Vk dan Vj. Oke, untuk penjelasan lebih lanjutnya tentang jenis-jenis graf ini akan dijelaskan oleh teman saya di video selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fendi dari kelas 3G.
semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi graf sederhana atau graf simple. Pengertian graf sederhana atau simple. Yang pertama, graf sederhana adalah graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda, atau secara simpelnya itu graf yang tidak memiliki loop ataupun garis paralel. Jadi di antara dua titik, tidak hanya memiliki satu garis, tidak memiliki dua garis atau tiga. Next, dalam graf sederhana khusus mempunyai dari graf sederhana mempunyai graf sederhana khusus yang sering digunakan, yaitu yang pertama itu graf lengkap atau graf lengkap. Graf lengkap dengan n titik disimbolkan dengan Qn adalah graf sederhana dengan n titik di mana setiap dua titik berbeda dihubungkan dengan suatu garis. Dua titik berbeda dihubungkan satu garis. Dua titik berbeda dihubungkan satu garis. Banyak garis dalam satu graf lengkap dengan n titik adalah n dikali n kurang 1 per 2. Jadi di setiap titik ini mempunyai garis. Sebenarnya ini ada garisnya, tapi saya lupa buat. Dari sini kan berbeda nih titiknya. Di garis, ini buat garis. Oke. Next, itu graf lingkaran. Graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simpulnya atau titiknya berderajat 2 atau mempunyai dua sisi, dua garis. Ini simpulnya atau titiknya mempunyai dua derajat. 1 dan 2. Ini 2. Ini 2. Oke. Next, graf teratur adalah graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama. Jadi di sini saya mempunyai derajat atau garis itu 3. Jadi setiap titik mempunyai garis 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maka graf, jadi jika setiap simpul mempunyai derajat R, maka semua graf itu mempunyai derajat R, gitu. Itu banyaknya derajat. Dan itulah graf bipartit. Graf bipartit adalah graf G yang himpunannya simpulnya dapat dikelompokkan menjadi dua himpunan bagian F1 dan F2. Ini saya buat, anggap aja ini F2 ya. Ini maksudnya anggap aja nih yang F1 di sini itu jadi U dan F2 menjadi V1 dan V gitu. Sedemikian sehingga setiap rusuk di dalam G menghubungkan sebuah simpul di U ke sebuah simpul di V. Disebut graf bipartit dan sebagainya. Jadi di setiap titik ini antara anggota U dengan F dihubungkan dengan satu garis. Ini dengan ini satu garis, ini dengan satu garis, dan satu garis. Ini dengan satu garis, ini garis, seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Rai dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan materi graf ganda atau multigraf. Yang pertama itu, apa itu graf ganda? Graf ganda yaitu graf yang memiliki dua rusuk ganda pada sepasang simpul. Kemudian jenis-jenis graf. Graf dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis sesuai dengan sudut pandang pengelompokannya. Pengelompokan graf dapat dipandang berdasarkan ada tidaknya rusuk ganda berdasarkan jumlah simpul atau berdasarkan orientasi arah pada rusuk lain. Secara umum, graf dibedakan menjadi dua antara lain. Yang pertama, graf sederhana atau simple graph. Yang kedua, graf tak sederhana atau unsimple graph. Di sini saya hanya akan menjelaskan graf tak sederhana. Graf tak sederhana ada dua. Yang pertama, graf ganda atau multigraf, yang merupakan materi saya, yaitu graf yang mengandung lebih dari satu sisi untuk dua titik yang sama. Yang kedua, graf semu. Graf ini merupakan graf yang memiliki loop, termasuk juga graf yang memiliki loop dan sisi ganda, yang akan dijelaskan akan teman saya nanti. Berikut adalah gambar graf ganda. Di sini kita dapat melihat graf ganda terdapat dua rusuk ganda terhadap satu pasang simpul 3 dan 4. Begitu juga dengan simpul 1 dan 3. Simpul tersebut kita lambangkan sebagai V dan sisi atau rusuk kita lambangkan sebagai E. Di sini terdapat 4 simpul, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kemudian terdapat simpul yang pertama, yaitu simpul 1, 2.
kemudian 23, kemudian 13 dituliskan 2 kali karena merupakan rusuk yang ganda, kemudian 24 dan 34 dituliskan 2 kali, atau sama dengan bisa kita sebutkan dengan sisinya saja seperti E1, E2, E3 dan E4, E5, E6 dan E7. Kemudian ada graf ganda berarah. Contohnya seperti gambar berikut. Graf ganda berarah merupakan graf berarah yang membolehkan adanya sisi ganda pada graf tersebut. Boleh mempunyai dua sisi yang berlawanan antara dua buah simpul. Graf tak berarah adalah graf yang harusnya tidak mempunyai orientasi arah, seperti graf yang sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfiqar Rokani. Saya anggota grup dari kelompok 4. Sini saya akan menjelaskan tentang grab, namun dengan subbagian grab loop. Baiklah, langsung saja. Teori grab atau teori grafik dalam matematika dan ilmu komputer adalah cabang kajian yang mempelajari sifat-sifat graf atau grafik. Ini tidak sama dengan grafika secara informal. Suatu graf adalah himpunan benda-benda yang disebut simpul, vertex atau node yang terhubung oleh sisi edge atau busur atau arch. Biasanya graf digambarkan sebagai kumpulan titik-titik yang melambangkan simpul yang dihubungkan oleh garis-garis yang melambangkan sisi atau garis berpanah yang melambangkan busur. Satu sisi dapat menghubungkan suatu simpul dengan simpul yang sama. Sisi yang demikian yang didapatkan dengan gelang atau loop tersebut. Banyak sekali struktur yang bisa direpresentasikan dengan graf, dan banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan bantuan graf. Jaringan persahabatan pada Facebook bisa dipresentasikan dengan graf, yakni simpul-simpulnya adalah para pengguna Facebook dan ada sisi antar pengguna jika dan hanya jika mereka berteman. Perkembangan algoritma untuk menangani graf akan berdampak besar bagi ilmu komputer. Sebuah struktur graf bisa dikembangkan dengan memberi bobot pada setiap sisi. Graf berbobot dapat digunakan untuk melambangkan banyak konsep berbeda. Sebagai contoh, jika suatu graf melambangkan jaringan jalan, maka bobotnya bisa berarti panjang jalan maupun batas kecepatan tertinggi pada jalan tertentu. Ekstensi lain pada graf adalah dengan membuat sisinya berarah, yang secara teknis disebut graf berarah atau digraf atau direct graph. Digraf dengan sisi berbobot disebut jaringan. Jaringan banyak digunakan pada cabang praktis teori graf, yang yaitu analisis jaringan. Perlu dicatat bahwa pada analisis jaringan, definisi kata jaringan bisa berbeda dan sering berarti graf sederhana atau tanpa bobot dan arah. Suatu graf dinotasikan sebagai himpunan display style G sama dengan VA dan himpunan display style G sama dengan VA merupakan pasangan V dan E, di mana V merupakan himpunan tak kosong berisikan simpul pada graf tersebut dan E merupakan himpunan sisi pada graf tersebut. Secara formal, himpunan E dapat dinyatakan sebagai suatu koleksi subhimpunan berkardinalitas 2 dari himpunan V, atau dalam notasi matematikanya dituliskan dengan himpunan display style E subtext V kuadrat display style E subtext V kuadrat. Sebagai contoh, graf pada gambar di atas dapat dinyatakan sebagai graf display style G sama dengan VA dengan himpunan display style G sama dengan VA, di mana himpunan display style V sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalam himpunan display style dan himpunan display style V sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan himpunan display style E sama dengan
himpunan 1 2, himpunan 1 5, himpunan 2 3, himpunan 3 4, himpunan 4 5, himpunan 5 2, himpunan 4 6, dan himpunan display style E. Lalu pada digraph, maka pasangan-pasangan ini merupakan pasangan terurut untuk menyatakan digraph atau gambar kedua yang menggunakan tanda panah. Kita dapat menggunakan himpunan H sebagai berikut. Himpunan display style E sama dengan himpunan 1 2, 1 dan 2, 1 dan 5, 2 dan 5, 3 dan 2, 4 dan 3, 5 dan 4, 4 dan 6 dalam himpunan. Himpunan display style E sama dengan 1 dan 2, 1 dan 5, 2 dan 5, 3 dan 2, 4 dan 3, 5 dan 4, 4 dan 6. Dalam himpunan H untuk digraf, urutan pasangan vertex merupakan arah dari H tersebut. Berikut beberapa terminologi berhubungan dengan teori graf. Yang pertama, degree atau derajat dari suatu not. Jumlah H yang dimulai atau berakhir pada not tersebut, not 5 berderajat 3, not 1 berderajat 2. Pad suatu jalur yang ada pada graf, misalnya antara 1 dan 6 ada pad himpunan display style B right row C right row G. Himpunan display style B right row C dan right row G. Cycle siklus. Pad yang kembali melalui titik asal 2 atau dalam himpunan display style F right row C right row D right row A dalam himpunan display style F right row C right row D right row A kembali kedua. Tree merupakan salah satu jenis graf yang tidak mengandung cycle. Jika H, F, dan A dalam digraf di atas dihilangkan, digraf tersebut menjadi sebuah tree. Jumlah H dalam suatu tree adalah N kali V dikurang 1, di mana N, V adalah jumlah vertex. Graf tak berarah, undirected atau undirected graph. Graf G disebut graf tak berarah atau undirected graph jika setiap sisinya tidak berarah. Dengan kata lain, V1, VI dan VJ sama dengan VJ dan VI. Graf berarah atau direct graph. Graf G disebut graf berarah atau direct graph jika setiap sisinya berarah. Titik awal dari suatu sisi disebut vertex awal atau initial vertex. Sedangkan titik akhir dari suatu sisi disebut vertex akhir atau terminal vertex. Blok pada graf adalah sisi yang vertex awal dan vertex akhirnya sama. Oke. Berikut gambar dengan node yang sama dengan yang di atas, tetapi merupakan di graf. Terlihat di sini ada V0, V2, V1, V0, V1, V2, V3, V4, V5, dan V6. Penghubung antar V itu ada E1, E2, E3, E4, E5, dan E6. Oke. Baiklah, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latin Riksan. Di sini saya akan mencoba menyelesaikan soal-soal mengenai graf. Soal pertama, apakah ada graf sederhana yang memiliki barisan derajat 1, 2, 3, 4? Jelaskan. Jawabannya adalah tidak ada. Misalkan graf itu adalah A, B, C, dan D. Katakanlah D adalah titik berderajat 4. Graf yang terbentuk bukanlah graf sederhana, karena hanya ada 3 sisi yang ditarik dari D ke titik lain, yaitu A, B, dan C, sehingga sisi lain pasti akan menjadi bagian dari sisi rangkap atau loop di titik itu.
Dari graf tadi, coba tentukan graf sederhana, memuat loop, dan memuat sisi rangkap. Jawabannya adalah, graf sederhana adalah ada pada G1 karena tidak memiliki sisi rangkap dan loop. Graf yang memuat loop adalah graf G3 yaitu pada titik kedua. Graf yang memuat sisi rangkap adalah graf di G2 yaitu pada sisi penghubung titik U dan V. Baiklah, untuk soal yang ketiga adalah gambarlah graf dengan 5 titik dan 8 sisi dengan aturan. Yang pertama memuat loop dan sisi rangkap. Dan yang kedua adalah tidak sederhana dan memuat sisi rangkap. Perhatikan bahwa sisi penghubung AB ada sebanyak 3 sisi, sehingga disebut sisi rangkap, dan CC merupakan gelang atau yang disebut dengan loop. Selanjutnya, perhatikan bahwa AB terhubung oleh sisi rangkap. Begitu juga dengan BC. Oleh karena itu, graf ini memuat sisi rangkap. Maka graf ini juga dikatakan graf yang tidak sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rehozari dan di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan graf dalam ilmu komputer, mata kuliah Matematika Diskrit. Teori graf merupakan suatu teori yang sudah sangat lama, namun penerapannya sangat banyak. Sampai saat ini, graf digunakan untuk mempresentasikan objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Graf pertama kali digunakan untuk memecahkan masalah jembatan Königsberg pada tahun 1736. Pada tahun tersebut, seorang matematikawan Swiss, L. Euler, berhasil menuliskan masalah ini dalam bentuk graf daratan. Oleh karena itu, wajar saja kini apabila aplikasi graf digunakan di bidang ilmu komputer. Penerapan yang pertama yang akan saya bahas adalah graf dalam web design. Dalam pembuatan web, prinsip desain menjadi faktor utama yang perlu diperhatikan. Salah satu prinsip desain ini menyangkut navigasi berupa penempatan link atau peranala yang sesuai pada halaman tertentu. Dalam mempresentasikan website tersebut, menggunakan graf bisa digunakan graf lengkap atau complete graph. Penempatan suatu link pada sebuah web merupakan faktor yang cukup penting. Mengapa? Karena dengan penempatan yang baik, maka user experience akan lebih baik juga. Dan begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini, graf dapat menjadi alat bantu untuk web design dengan memodelkan halaman web sebagai simpulnya dan peranala atau link sebagai sisinya. Dengan teori graf, halaman utama setiap kategori saling berhubungan dan memungkinkan pengunjung dengan bebas bergerak antar halaman tersebut secara dua arah. Setiap simpul yang mewakili setiap halaman tetap memenuhi kaidah, mempunyai link untuk kembali ke halaman home atau ke halaman awal. Yang kedua, ada graf pada topologi jaringan komputer. Teori graf digunakan pada topologi jaringan komputer karena perlu adanya representasi objek-objek tersebut pada topologi jaringan komputer. Pada graf, kita mengenal adanya simpul dan sisi. Pada topologi jaringan komputer, komputer sebagai simpulnya dan kabel yang menghubungkannya sebagai sisi. Pada jaringan komputer, objek diskrit yang akan kita tinjau adalah komputer tersebut. Hubungan antar objek tersebut adalah kabel yang menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, komputer sebagai simpul dan kabel sebagai sisinya. Graf yang akan digunakan pada topologi jaringan komputer beragam bentuknya. Karena topologi jaringan komputer sendiri bentuknya ada beberapa macam, seperti topologi bus. Topologi yang menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya, di mana seluruh klien dan server dapat dihubungkan. Topologi bus merupakan topologi yang sederhana. Selanjutnya ada topologi star atau topologi bintang. Konsep topologi star
layaknya sebuah bintang. Membentuk sebuah bintang dengan titik pusatnya adalah perangkat pusat dan terhubung dengan perangkat komputer yang lain atau host. Selanjutnya ada topologi ring atau cincin. Topologi ring merupakan topologi jaringan yang bentuk rangkaiannya masing-masing tersambung pada titik lain-lainnya, sehingga dapat membentuk jalur lingkaran menyerupai cincin. Selanjutnya ada topologi mesh. Bisa disebut dengan topologi jala atau jaring. Setiap perangkat dapat berkomunikasi secara langsung dengan perangkat yang lainnya yang berada dalam suatu jaringan. Selanjutnya ada topologi tree atau topologi pohon. Topologi ini merupakan kombinasi dari topologi star dan ghost, yang mana kumpulan dari topologi star tersebut akan dihubungkan dengan topologi ghost. Selanjutnya ada koneksi graf. Cara normal untuk memodelkan topologi dari jaringan komunikasi adalah dengan membentuk jaringan sebagai nodes dan link. Topologi yang kuat akan memastikan komunikasi yang lancar, walaupun terjadi kegagalan dalam jaringan, karena terdapat link cadangan yang akan menggantikan tugasnya. Jika suatu graf memiliki n nodes, maka dapat dikatakan graf tersebut memiliki ukuran n. Ada dua konsep utama komunikasi graf dalam memodelkan kekuatan jaringan. Yang pertama, K. Simbol K merupakan konektivitas node berupa nilai terkecil dari node yang berakibat hilangnya koneksi sebuah node apabila terjadi kerusakan. Yang kedua, ada simbol lambda, merupakan konektivitas link berupa nilai terkecil dari node yang berakibat putusnya hubungan pada graf apabila terjadi kerusakan. Selanjutnya, ada perutaian atau routing pesan pada jaringan komputer. Nah, ini ada gambar konsep perutaian atau routing pesan pada jaringan komputer dengan menggunakan teori graf. Di sini menggunakan graph tree, yaitu spanning tree. Pada gambar A merupakan jaringan komputer, dan pada gambar B merupakan spanning tree multicast. Di mana pada dot hitam ini melambangkan subnetwork dan ikon persegi 4 ini melambangkan router. Selain itu, graf juga bisa diterapkan dalam pembuatan folder. Sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari ketika kita ingin membuat folder baru. Kita bisa memberikan nama sesuka hati. Lalu, di dalam folder tersebut bisa kita tambah folder yang baru. Seandainya nama folder yang sudah dinamakan tadi kita anggap sebagai akar sekaligus parent dari suatu pohon, maka subfolder menjadi subpohon dari akar tersebut. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari saya mengenai penerapan graf pada bidang ilmu komputer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.